Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, senang saya bisa kembali menjumpai Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada dapat mendengarkan video ini. Saya sungguh bersuka cita dan saya terlebih dahulu menyapa kita semua. Halo, bagaimana kabar? Tentu doa saya, ya kiranya Tuhan selalu menyertai kita, memberikan kita sukacita dan sejahtera yang dari Tuhan. Haleluya. Saya akan coba membacakan firman Tuhan buat kita, dan biar firman Tuhan ini menjadi bahan perenungan dalam kehidupan kita, sehingga kita melangkah penuh hati-hati, kita melangkah dengan pasti bersama-sama dengan Tuhan sesuai dengan pimpinan dan petunjuk dari firman yang kita dengarkan. Haleluya. Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayatnya yang ke-7, perhatikan baik firman Tuhan. Ya, dikatakan apa di sana? 1 Petrus pasal yang keempat ayat ke-7. Jadi judul perikopnya di sini dikatakan hidup orang Kristen. Nah, berarti hidup saya dan hidup saudara. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan mengajarkan kita supaya hidup kita di hari-hari ini, ya, dikatakan di sini masuk dalam akhir zaman. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di akhir zaman ini tentu penuh dengan situasi yang mengejutkan, penuh dengan situasi yang tidak pasti, yang bisa membuat kita khawatir, yang bisa membuat kita takut, bahkan lebih dari itu akan mengganggu situasi kerohanian kita. Kalau kita tidak hati-hati, maka semua rohani kita bisa tergerus habis. Nah, itu sebabnya Petrus mengajarkan kepada kita di dalam menghadapi akhir zaman ini, ya, supaya kita dapat melalui semua dengan baik dan pada akhirnya kita menang. Jadi konteks daripada firman Tuhan 1 Petrus ini mengingatkan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan hal ini dapat menimbulkan kecemasan, kebimbangan, dan ketakutan dalam kehidupan kita. Tetapi ingat baik, firman Tuhan justru memberikan instruksi agar kita dapat bertindak dengan bijaksana. Nah, jadi di satu sisi orang lain bisa penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan dan kecemasan, tetapi kita sebagai orang percaya, ya, diberikan instruksi, ajakan, anjuran supaya kita bisa bertindak dengan bijaksana serta di dalam kerohanian. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita dapat menghadapinya? Alkitab mencatat di sini tadi bahwa untuk menghadapi situasi yang tidak menentu di akhir zaman ini, kita perlu menguasai diri. Sebab kalau kita tidak bisa menguasai diri, maka kita akan terseret, kita akan terbawa oleh arus dunia ini. Jadi pentingnya kita dapat menguasai diri kita, ya. Artinya dapat kita menguasai pikiran kita, kemudian emosi kita yang mungkin sangat terganggu, yang bisa membuat emosi kita bergejolak, akhirnya kita baku hantam. Ingat baik, Alkitab mengajarkan kita supaya dapat menguasai diri, ya, menguasai emosi kita. Kemudian tidak berombang-ambing. Ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak manusia di sekitar kita hidupnya terombang-ambing, tidak ada kepastian dalam kehidupannya. Orang terombang-ambing itu bagaikan kapal yang lepas, yang sudah mati mesinnya dan tidak menancapkan jangkarnya ke dasar laut. Dia dibawa arus kemanapun dia dibawa. Tetapi kalau kita mempunyai ikatan yang erat dengan Tuhan, maka kita akan kuat dan kita tidak terombang-ambing. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, setelah kita dianjurkan untuk tidak terombang-ambing dengan situasi, ya, kemudian kita dapat menahan diri, pikiran yang jernih, kemudian kita harus dapat mengendalikan diri kita. Ada
begitu banyak orang sekarang ini tidak dapat mengendalikan diri. Dia hidup dengan emosinya. Dia menuruti segala kepentingan diri sendiri. Tidak dapat mengendalikan diri. Kalau kita tidak dapat mengendalikan diri kita, maka kita juga bisa terseret kepada hal-hal yang tidak benar. Sehingga apa yang terjadi? Ini akan merugikan bukan saja hidup secara jasmani kita, tetapi hidup rohani kita juga. Ya, bisa terganggu di dalamnya. Kita lihat di hari-hari ini di media sosial, orang-orang yang tidak dapat menguasai diri, orang-orang yang tidak dapat mengendalikan diri, apa yang terjadi? Itu sebabnya kita harus mengendalikan diri kita, lidah kita harus bisa dikendalikan. Kemudian untuk menghadapi akhir zaman ini, yang ketiga dikatakan pentingnya hidup dengan tenang. Untuk apa kita dapat hidup tenang? Agar kita bisa dapat berdoa kepada Tuhan. Saya nggak percaya kalau hidup kita gerasa gerusuk, hidup kita sembarangan, nggak mungkin kita bisa dapat berdoa. Karena berdoa itu kepada Tuhan membutuhkan situasi dan kondisi yang tenang. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan kita masuk ke dalam kamar, tutup pintu. Artinya semua hal dunia ini mesti ditinggalkan agar kita fokus kepada Tuhan. Jangan sampai doa kita hanya keluar dari mulut, seolah-olah kita berbicara kepada orang dan berlalu begitu saja. Tapi Tuhan mau kita mempunyai hubungan yang komunikasi dengan Tuhan yang erat. Kita berbincang-bincang seperti kita berbincang kepada manusia, face to face. Itu sebabnya ayo miliki penguasaan diri, miliki ketenangan diri agar kita dapat berdoa. Doa itu adalah senjata kita di akhir zaman ini. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan kita agar kita tidak henti-hentinya berdoa. Berdoalah. Jadi itu sebabnya melalui firman Tuhan ini kita diajar, ya, yang pertama untuk kita dapat hidup bijaksana dalam hari-hari terakhir ini. Yang kedua, kita harus dapat hidup dengan tenang, jangan gerasa gerusuk ke sana sini. Tenang. Dan yang keempat, kita dapat harus menguasai diri kita, emosi kita, perkataan kita harus dapat kendalikan. Nah, kemudian kita dapat berdoa kepada Tuhan dengan khusyuk. Ingat baik, kita ada dalam dunia tidak menentu ini. Jangan kita terbawa arus. Saya bersama Pendeta Petrus Sibarani mengucapkan selamat kita berjuang untuk hidup di dalam Tuhan. Semangat terus dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Puji Tuhan. Haleluya.